Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Suryani. Saya dari kelas 03 SAKP 009. Pada video ketiga ini, saya akan membahas tentang PDRB Pertumbuhan Ekonomi Provinsi DKI Jakarta. Pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara real di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan volume barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua kategori kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu 1 tahun. Pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB DKI Jakarta pada tahun 2020 menurun dari 1.836,20 triliun pada tahun 2019 menjadi 1.792,79 triliun di tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2020 terjadi kontraksi pertumbuhan PDRB sebesar minus 2,36%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 5,82%. Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 merupakan pertumbuhan terendah selama kurun waktu 5 tahun terakhir, di mana tahun 2017 mencapai puncak pertumbuhan terbesar dengan pencapaian 6,20%. Kemudian terus tumbuh melambat menjadi 6,17% dan 5,82% pada tahun 2018 dan 2019. Rendahnya pertumbuhan ekonomi selama 2020 dipengaruhi oleh penurunan kinerja ekonomi hampir di seluruh sektor lapangan usaha, penurunan konsumen masyarakat, hingga penurunan investasi dan proyek infrastruktur akibat adanya pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas masyarakat di luar rumah demi memutus mata rantai penularan virus ini. Namun demikian, upaya pemerintah dalam mengendalikan laju persebaran virus ini dapat dilihat dari peningkatan alokasi anggaran pemerintah untuk kesehatan yang mendorong jasa kesehatan tumbuh tinggi mencapai 19,85%. Tabel ini menunjukkan laju pertumbuhan PDRB menurut harga konstan. Pada tahun 2020, 3 kontributor terbesar terhadap PDRB DKI Jakarta yaitu perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan motor, industri pengolahan, dan konstruksi terkontraksi cukup dalam, masing-masing sebesar minus 7,04% dan minus 10,34% dan minus 5,55%. Adanya penerapan protokol kesehatan sekaligus physical distancing yang diberlakukan di lingkungan kerja menyebabkan berkurangnya jumlah karyawan yang aktif bekerja, sehingga utilitas produksi maupun kegiatan produksi lainnya menurun tajam. Sektor yang pertama dan paling terdampak pandemi ini adalah sektor pariwisata. Hal ini tergambar jelas oleh pencapaian pertumbuhan jasa akomodasi dan penyediaan makan umum yang terkontraksi paling dalam sebesar minus 16,21%. Di sisi lain, perubahan budaya dan kebiasaan masyarakat sehari-hari akibat adanya pembatasan aktivitas di luar rumah menyebabkan berbagai kegiatan seperti bekerja, sekolah, belanja, dan bersosialisasi dilakukan secara daring. Hal ini tentu saja mendorong jumlah pengguna dan volume penggunaan data internet meningkat tajam, sehingga mendorong pertumbuhan jasa informasi dan komunikasi meroket menjadi 11,12%. Kelompok kategori lain yang juga menunjukkan kinerja yang positif pada tahun 2020 adalah kategori jasa keuangan dan asuransi.
Jasa keuangan tumbuh positif sejalan dengan peningkatan pertumbuhan FISIM atau Financial Intermediary Service Indirectly Measured, provisi atau komisi, dan pendapatan sekunder perbankan. Selain itu, volume perdagangan di Bursa Efek Jakarta juga tumbuh positif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.